Shalom, saudara-saudara. Pada hari ini kita akan membahas tentang kitab Kejadian, khususnya yang berbicara tentang manusia pertama, Adam dan Hawa. Dan kemudian fokus kita akan menyoroti tentang kejatuhan manusia pertama dan penebusan Tuhan, di mana pertama kali disampaikan. Itulah yang dikenal sebagai Injil pertama, atau yang dikatakan sebagai protoevangelion. Nah, jadi sebagaimana kita tahu bahwa setelah manusia diciptakan sebagai puncak segala ciptaan Tuhan, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka disitulah digambarkan bahwa setan itu dalam bentuk ular yang digambarkan dalam Kejadian 1 itu adalah binatang yang paling cerdik, ya, dari segala binatang yang ada di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka perempuan itu melihat bahwa semua pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati untuk memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat dalam daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, sampai di situ saudara-saudara kisah tentang Adam dan Hawa. Jadi manusia pertama, bagaimana dosa itu masuk pertama kali kepada manusia pertama. Dan buah yang dimakan itu namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di sini kita melihat bagaimana iblis itu memutarbalikkan firman Tuhan. Dan manusia tertarik dengan ajakan setan itu karena sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi artinya iming-iming kepada keabadian. Nah, padahal sesungguhnya manusia itu secara fisik mengatasi segala fisiknya, memang Tuhan menciptakan manusia itu dalam proyek keabadian. Tetapi proyek itu dikerjakan Tuhan, bukan oleh setan. Tapi setan merampas itu, dan manusia pertama itu lupa bahwa sesungguhnya proyek Tuhan itu telah diserobot oleh setan yang menjanjikan bahwa kalau kamu makan buah itu, kamu tidak mati. Jadi ini artinya manusia yang rindu kepada keabadian. Lalu akhirnya apa? Justru ketika kedua makhluk itu makan buah pengetahuan, jadi intinya tidak usah kita berspekulasi itu buah apa. Karena memang Alkitab tidak mencatat itu. Tetapi buah pengetahuan itu artinya buah etika sebetulnya. Kesadaran tentang baik dan yang jahat. Nah, itulah tekanannya pada kisah itu. Yang kedua adalah ketaatan. Sebab manusia diciptakan oleh Tuhan itu memiliki kehendak bebas. Tetapi di atas semuanya itu Tuhan memberikan syarat kepada manusia itu taat kepada firman-Nya. Tapi justru di situ manusia tidak taat, malah tergelincir oleh bujukan syaiton atau bujukan setan. Lalu ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa itu, kemudian dia
menutupi ketelanjangannya dengan menyemat daun pohon ara. Dan artinya manusia mulai menyadari bahwa dia telah berbuat salah. Lalu ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, ini untuk pertama kali dalam Alkitab digunakan bentuk yang namanya antropomorfisme, dari kata antropos, manusia. Antropomorfisme itu artinya menggambarkan Tuhan, begitu dekatnya relasi itu supaya bisa dipahami oleh manusia, maka digambarkan Tuhan berjalan-jalan, Tuhan menyesal, dan itu nanti akan menyebar di seluruh kitab suci Taurat, termasuk kitab Kejadian terutama. Nah, jadi artinya apa yang ditekankan di situ, bahwa manusia dengan Tuhan itu bisa dipahami dengan dua cara. Yang pertama, cara transenden. Cara transenden itu menggambarkan Tuhan dengan segala kebesarannya yang tak tergapai oleh pemahaman manusia, oleh tangan manusia, oleh pikiran manusia. Itu transenden. Nah, kemudian yang kedua itu gambaran yang imanen, yaitu gambaran kedekatan yang sedemikian rupa sehingga manusia Tuhan digambarkan dalam bahasa yang dipahami manusia. Tuhan berjalan-jalan di taman pada hari yang sejuk, itu kan gambaran, masa Tuhan jalan-jalan? Artinya digambarkan seperti manusia. Nah, ketika orang Kristen memahami itu rahasia inkarnasi, kalau Yesus yang berjalan-jalan ya wajar. Karena dalam keadaannya sebagai manusia, dia melakukan aktivitas kemanusiaan, termasuk jalan-jalan, bahkan bisa mati dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi kalau Tuhan dalam pengertian wujudnya Sang Pencipta, yaitu Sang Sembahan atau Allah atau Elohim itu, digambarkan berjalan-jalan di taman, tentu itu harus ditafsirkan secara metaforis. Nah, makanya sejak dahulu, termasuk sebelum zamannya Tuhan Yesus, itu orang Yahudi memiliki tradisi menerjemahkan Alkitab, ya khususnya Perjanjian Lama itu dalam bahasa Aram, khususnya sepulang pembuangan, lalu mereka menamakannya dengan Targum. Ya, karena dalam pembacaan ayat-ayat berikutnya kita nanti akan berbicara tentang Targum itu apa. Jadi Targum itu kira-kira begini, saudara. Targum itu bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai sehari-hari oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau ke sinagog, ke rumah ibadat, ke bait Allah, dia doanya pakai bahasa Ibrani terbesar, ya. Seperti 18 berkat yang disebut Simoneh Esreh, ya, itu memakai bahasa Ibrani. Tetapi kadang-kadang juga doanya memakai bahasa Aram, misalnya doa Kadis. Dan itu kemungkinan yang menjadi pola dari doa Bapa kami, sehingga murid-murid Yesus itu bertanya, bagaimana kami diajarkan berdoa, karena Yohanes sudah mengajarkan berdoa pada murid-muridnya. Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dan itu polanya persis sama dengan doa Kadis. Dan doa Kadis itu diucapkan dalam bahasa Aramaik, ya. Itu Targum. Lalu sepulang dari pembuangan Babel, itu kisahnya orang-orang Yahudi itu sudah banyak yang tidak memahami bahasa Ibrani klasik. Nah, maka mulailah sejak zamannya Esra dan Nehemia, mereka membaca Taurat itu, dan kemudian seorang maturgeman. Maturgeman itu bahasa Indonesianya penerjemah, bahasa Arabnya mutarjim. Seorang penerjemah, ya, jamaknya maturgemanim, ya, itu artinya penerjemah. Lalu penerjemah itu kemudian mengartikan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aram. Mula-mula itu lisan, di setiap rumah ibadat setiap kali ada khotbah atau ada homili. Lama-lama
terjemahan-terjemahan bebas yang disebut targum itu dikumpulkan. Dan kemudian muncullah terjemahan dalam bahasa Aram yang dikenal dengan targum. Nah, targum itu keberadaannya bisa dilacak dari zaman sebelum Yesus. Misalnya targum Ayub yang ditemukan di naskah-naskah Laut Mati. Tapi kemudian setelah akhir abad pertama mulailah dibukukan yang namanya Targum Onkelos, itu zamannya setelah Kristen. Sekalipun tradisi lisannya itu sudah muncul jauh sebelum Yesus, terbukti adanya Targum Ayub. Kemudian ada bahkan Targum yang ditulis setelah zaman Islam. Misalnya Targum Onkelos yang Targum Pseudo Yonatan misalnya, itu setelah zaman Islam. Pada awal baik-baiknya hubungan antara Islam dan Yahudi, orang Yahudi yang berada di bawah pemerintah Islam. Dan memang pemerintah Islam waktu itu dalam masa-masa tertentu itu memang sangat toleran terhadap keberadaan orang Yahudi. Dan di masa-masa yang lain itu adalah masa-masa yang kadang-kadang tegang karena ada penindasan. Jadi ini sejarahnya seperti itu, saudara-saudara. Lalu apa cirinya targum? Cirinya targum itu setiap kali mereka membaca teks-teks yang sifatnya itu antropomorfisme, jadi Tuhan seolah digambarkan seperti manusia, itu selalu tetragrammaton, 4 huruf suci, ya, misalnya Adonai yang bacaannya itu, atau Baal Shem, Tuhan Sang Nama, atau Hashem, nama itu selalu dibaca dengan memra Adonai, memra Tuhan. Jadi kalau Tuhan berjalan-jalan di taman pada hari yang sejuk, itu ditulis firman Tuhan berjalan-jalan pada waktu hari yang sejuk. Tujuannya untuk apa? Membedakan antara transendensi Allah yang tak terbayangkan oleh manusia dengan imanensi Tuhan. Seolah manusia itu dekat sekali dengan Tuhan, maka digambarkan jalan-jalan, ketemu Tuhan di bawah pohon, naik ke Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan gambaran-gambaran antropomorfisme tadi. Jadi bukan berarti orang Yahudi mengerti paham mujazimah, tidak. Mujazimah itu paham yang mengatakan Tuhan itu berjisim, tidak. Itu harus dimaknai secara metafor. Dan semua agama itu saya kira ada yang namanya metamor untuk memahami firman Tuhan, itu saya kira ada, ya. Misalnya kalau kita menggambarkan Tuhan itu punya tangan, punya mata, mencipta dengan kedua tangannya, Tuhan turun, itu artinya kan misalnya turun ketika Tuhan membatalkan, nanti kita akan pelajari tentang Menara Babel, itu kan Tuhan turun. Tidak perlu digambarkan kalau Tuhan turun yang di atas kosong, bukan seperti itu. Nah, makanya mempelajari teologi itu mesti juga mempelajari yang namanya filsafat ketuhanan, supaya kita bisa membedakan antara mana yang transenden dan mana yang imanen. Dan dalam ilmu agama-agama itu apa namanya transendensi, imanensi, itu selalu ada. Masa kalah sama orang Jawa yang mengatakan Tuhan itu aduh tanpa wangenan, cedak tanpa singgolan. Itulah namanya transendensi dan imanensi. Nah, itu yang digambarkan dalam pasal 23 ayat 8. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, pertanyaannya, apa Tuhan itu tidak tahu Adam dan Hawa lagi di mana? Ya Tuhan tahulah. Tapi pertanyaan di manakah engkau itu bukan berarti Tuhan harus bertanya dulu karena Tuhan tidak maha tahu, ya tidak seperti itu. Dan misalnya orang tua anaknya nakal misalnya, disuruh ini gak boleh tapi tetap melanggar. Nah kemudian suatu saat dia melakukan kesalahan dan orang tuanya tadi mengatakan, oh kok baik sekali kelakuanmu ya. Nah, apa artinya kelakuannya baik? Enggak, itu kan sindiran.
Dan itu dalam bahasa manusia pun ada yang seperti itu. Maka kita memahami teks-teks keagamaan itu jangan pemahaman yang harafiah. Kemudian pemahaman seolah-olah teks keagamaan itu seperti buku kamus yang berlaku di sepanjang abad. Itu bukan itu. Itu lihat konteksnya. Manakala kitab suci berbicara tentang perumpamaan, ya harus dipahami secara metafor perumpamaan. Manakala kitab suci berbicara tentang moral, etika, ya harus mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Manakala kitab suci berbicara tentang hal yang sifatnya faktual, ya faktual misalnya. Pengaburan semacam inilah yang menjadi ciri khas kaum bidat, yang tidak bisa membedakan mana tek-tek yang sifatnya historis, mana tek-tek yang sifatnya alegoris. Misalnya ya, ini saya selalu kalau memberi contoh itu kemana-mana supaya kita tidak hanya fokus pada teks, ya. Artinya teks itu harus dihidupi dengan konteks. Nah, kalau teks tidak dihidupi dengan konteks, kita tidak bisa memahami teks itu dengan baik. Makanya kadang-kadang kalau saya memberikan contoh itu muter dulu, jangan disalahpahami. Ini pola narasi. Pola narasi itu polanya orang timur. Sebab bicara Alkitab itu bukan seperti rumusan matematika, rumusan kimia, bukan gitu. Kadang-kadang kita memerlukan narasi itu untuk mendekatkan antara dunia yang sifatnya ilahiyah, yang berada di atas ruang dan waktu, dengan dunia kita yang terbatas, yang terikat oleh ruang dan waktu. Ya, di manakah engkau? Itu pertanyaan tentang nilai. Artinya di manakah posisimu? Bukan Tuhan tidak tahu. Di manakah posisi moralmu? Seperti itu. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi ungkapan ini, ungkapan pertanggungjawaban manusia pertama ketika ditanya posisi moralnya. Berarti kamu ini melanggar, kan gitu kan? Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau akan telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Sekali lagi, apakah Tuhan tidak tahu? Sehingga dia bertanya dulu, siapakah yang memberitahukannya? Tuhan pasti maha tahu lah kalau itu iblis. Sekali lagi, ini pertanyaan tentang posisi moral, bukan pertanyaan tentang fakta-fakta. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalarkan, dan debu tanahlah yang akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, saudara-saudara, ini jelas sekali narasi ini khususnya berbicara tentang
bagaimana dosa itu mulai masuk ke dunia. Lalu ular langsung dihukum tanpa diajak dialog. Hawa dihukum setelah diajak dialog. Adam pun ditanya oleh Tuhan diajak dialog. Kenapa iblis itu nggak diajak dialog sama Tuhan? Karena iblis itu bukan makhluk dialog. Makanya dari pertama kan dia memang sudah, setelah pemberontakannya kepada Tuhan, dia memang menggelincirkan manusia. Makanya Tuhan tidak perlu lagi menanya kepada setan itu. Nah, tetapi untuk manusia itu kan seperti apa ya, berada di kedua medan interaksi antara kecenderungan berbuat baik dan kecenderungan berbuat jahat. Nah, kehendak bebas yang dalam diri manusia itulah yang nanti dalam teologi Yahudi jauh setelah ini, setelah zaman Musa, itu dikenal dengan Yeser Hara dan Yeser Hato. Artinya kehendak berbuat jahat dan kehendak berbuat baik. Nah, kemudian yang menarik ini yaitu ayat 15. Jadi pasal ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah nubuat pertama kali tentang penebusan, di mana keturunan perempuan ini itu menunjuk kepada Sang Mesias yang akan menderita dan tumitnya akan diremukkan oleh setan. Itulah nubuat tentang penyalipan. Jadi penyalipan itu sudah diwartakan oleh Tuhan di awal penciptaan manusia begitu manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itulah pula yang apabila kita membaca di dalam Injil, kadang-kadang kalau kita membaca dalam suasana yang polemik, mencari salahnya orang, yang tidak akan ketemu. Belajar agama itu mesti dengan hati nurani yang bersih, ya. Kita harus belajar apa maksudnya firman itu, bukan kemudian sekedar kita untuk memojokkan orang. Karena ini logika-logika polemik seperti ini tidak menyehatkan otak kita dan juga tidak menetralkan mata kita untuk melihat kebenaran. Karena itu modalnya itu kan kalah dan menang. Seperti itu sekarang ini kan yang lagi mewarnai iklimnya kehidupan beragama di Indonesia. Nah, makanya ayat yang seringkali dipertanyakan dalam konteks dialog ya lintas agama itu adalah kata-kata Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 46. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Lah mana teksnya sekarang? Mana di Taurat pernah ada dikatakan Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga? Tidak ada kan? Nah ini kalau logika orang lagi menulis skripsi di zaman modern. Karena apa? Kalau Anda menulis skripsi atau tesis atau disertasi, itu pola penulisan itu muncul kapan? Karena ini harus kita lacak. Kalau kita ngutip satu kutipan, lalu kutipan itu kutipan langsung sesuai dengan kata-kata orang yang kita kutip, itu harus ditulis dengan spasi masuk, terus kemudian tanpa spasi, jadi spasinya cuma satu. Nah, itu kutipan langsung. Yang seperti ini kapan munculnya sekarang? Jadi kadang-kadang orang itu mengukur zaman kuno dari ukuran kita. Lalu setelah itu kita ngutip yang lain lagi dari sumber lain kita tulis. Nanti setelah dilewati sumber lain, kemudian kita mengutip sumber sebelumnya, kita tulis lagi objek halaman berapa. Ini jangan aturan-aturan nulis karya ilmiah di zaman modern kita ambil untuk kitab suci. Ya, sama dengan orang nulis surat itu. Kalau sekarang kan hormat kami siapa namanya, itu kan tulisan surat modern. Zaman kuno seperti penemuan papirus-papirus di Mesir ya,
di Rasamra itu, atau surat-surat Bar-Kokhba di Wadi Murabaat itu kan nulis surat itu kan di depan alamatnya orang itu. Ya, misalnya dari siapa, Yohanes kepada Mulyanto, misalnya kan gitu kan. Dan itu sebetulnya surat-surat yang seperti itu muncul ya pada zaman kuno. Tapi kalau sekarang kan tidak. Kepadanya di depan, baru hormat saya di belakang. Itu kan penulisan modern gitu. Jangan membayangkan sesuatu itu dengan pola pikir kita sekarang. Nah, makanya ketika orang mengatakan Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati, di mana Mesias harus menderita? Dibayangkan secara harafiah harus tertulis seperti itu. Dan itu pernah ditulis buku dan diumumkan. Siapa yang bisa menjawab ini dapat BMW lah. Ini orang yang seperti ini ya memang tidak mengerti cara membaca Alkitab. Lalu kenapa orang kesendak mau menanggapi? Sama-sama gilanya kalau ditanggapi. Wong itu pertanyaan tidak bermutu ya mungkin ditanggapi kalau dengan guyonan nggak apa-apa lah. Itu untuk bahan lawaan kalau kita lagi sambil suruh-suruh minum kopi, nggak usah terlalu ditanggapi karena ini apa? Kalau misalnya itu orang dapat hadiah BMW atau jurinya siapa? Nah, jurinya menilai itu kemudian klasifikasinya apa? Enggak jelas dong. Dan itu kan ini cirinya polemik memang seperti itu. Nah, karena itu kita mulai melihat sekarang gimana ada Taurat Musa tertulis Mesias harus menderita, harus bangkit di antara orang mati. Di mana kitab nabi-nabi harus tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana dalam kitab Mazmur tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati dan pada hari ketiga. Mana ayatnya? Kan gitu kan? Nah, oke, sebelum masuk itu kita harus jelaskan dulu ayat 44. Jadi saya metodenya tidak sekedar membaca satu pasal dihabiskan, tetapi harus dilihat hubungannya dengan seluruh kitab suci. Sekalipun fokus kita sekarang pada yang kita bahas sekarang, tetapi ketika ayat itu berkaitan ya kita bahas supaya kitab suci itu bersifat integral. Jadi tidak berdiri sendiri karena kita percaya bahwa semua yang diilhamkan Roh Kudus itu saling berkaitan satu sama lain. Kemudian yang kedua, nanti kita juga belajar arkeologinya supaya kita bisa membedakan antara agama yang kadang-kadang itu lebih menekankan sesuatu yang normatif tentang tingkah laku, kelakuan baik dengan yang historis seperti itu. Ya, di mana teksnya? Sebelumnya saya jawab, ya, di kitab Taurat itu ya Taurat Musa. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang sistematika Tanakh, Torah, Nebim, dan Ketuvim. Nah, Torah itu yang disebut Torah itu yang mulai dari Sefer Bereshit, kitab Kejadian, Sefer Shemot, kitab Keluaran, kemudian Wajikra, Bamidbar, ya, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kemudian Adefarim, yaitu kitab Ulangan. Itu yang disebut sebagai kitab Taurat. 5 kitab Musa. Kitab Nabi-Nabi itu termasuk yang namanya Nevim Rishonim dan Nevim Akharonim, nabi-nabi awal dan nabi-nabi akhir. Dan nabi-nabi akhir itu nanti dibagi menjadi nabi-nabi yang besar dan nabi-nabi yang kecil, termasuk 12 nabi itu kan kita sudah bahas minggu pertama ya. Dan kemudian kitab Mazmur. Urutan pertama Ketuvim itu adalah kitab Tehilim atau kitab Mazmur. Makanya pada zaman Yesus, tatkala Tuhan Yesus mengatakan kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur, Yesus sedang membaca semacam Tanakh yang kita warisi sekarang ini, karena urutan-urutannya adalah kitab Mazmur itu bagian pertama dari kitab yang namanya Ketuvim. Nah, sekarang bagaimana menjelaskan nubuat ini? Nah, kita lihat sekarang. Ya, ini. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Itu harus digenapi, kata Yesus. Yakni semua harus digenapi yang tertulis tentang aku bahwa Mesias harus menderita, bangkit di antara orang mati, dan bangkit pada hari ketiga. Di antara orang itu ada hari ketiga. Pertama sekarang kita lihat penggenapan nubuat. Ya.
dalam Taurat Musa sekarang. Mana ayatnya? Nah, kalau secara umum kitab Taurat itu bicara tentang kebangkitan orang mati pun tidak eksplisit. Perhatikan. Maka dikumpulkan bersama keluarganya itu artinya mati. Harapan akan dunia akan datang. Ya seperti kalau orang Indonesia mengatakan, kemana bapaknya? Oh minta maaf Pak, bapak sudah dipun pundut. Nah, dipun pundut itu diambil. Siapa yang ngambil bapakmu? Diambil oleh Tuhan maksudnya, pulang ke rahmatullah, itu loh. Itu ungkapan-ungkapan bahasa manusia kan selalu ada, mana yang sifatnya apa? Saklek, mana yang sifatnya itu simbolik dalam bahasa manapun juga. Makanya saya selalu membaca kitab suci itu selalu dengan pendampingan perspektif budaya, perspektif bahasa, perspektif apa namanya sejarah, perspektif arkeologi. Kita bukan menyulit-nyulitkan jemaat, tidak. Karena kalau kita membaca kitab suci hanya sepotong-sepotong, itu akan menimbulkan kesalahpahaman, ya. Nah, secara eksplisit ayat-ayat Taurat, nabi-nabi, Mazmur termasuk Ketuvim disebut dalam Targum Aramaik bahwa semuanya itu akan digenapi biyume malka Mesiha pada zamannya Raja Mesias. Nah, sekarang di dalam kitab Taurat ya harus menderita. Mesias harus menderita. Mana? Itu tadi Kejadian 3:18 kita akan membaca bagaimana Targum. Nah, contoh ya, ini ungkapan dari Targum. Sebentar, saya tunjukkan teksnya. Nah, ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya berikan contoh ini Midras Beresit Rabah. Bukan kita mau cari pembenaran dari orang Yahudi sama sekali, tidak. Tapi artinya bahwa tafsiran yang mengkaitkan Kejadian 3 ayat 15 ini juga tidak asing bagi cara para rabi untuk menafsir. Rabi Tanhuma berkata, dalam nama Rabi Samuel, Hawa memiliki rasa hormat kepada benih keturunan yang datang di tempat lain. Siapakah dia? Dia adalah Raja Mesias. Jadi ini bukan tafsiran Kristen gitu loh maksud saya. Sekalipun orang Yahudi memahami itu bukan Yesus, tetapi orang Kristen menafsirkan itu bukan sekedar tafsiran bebasnya dia. Dia memiliki akar dari pemahaman Yudaisme pada umumnya. Nah, demikianlah Targum menerjemahkan, Targum ingat ya tadi sampai menerjemahkan Kejadian 3 ayat 15 yang teksnya harafiah dalam bahasa Ibrani itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini diterjemahkan begini sama orang Yahudi ya dalam Targum Neofiti. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara benih keturunanmu dan benih keturunannya. Dan akan terjadi pada saat keturunannya memelihara hukum Taurat, mereka akan meremukkan kepalamu. Tetapi ketika keturunannya meninggalkan hukum Taurat, maka kamu akan meremukkan tumitnya. Namun akan ada kesembuhan untuk mereka, sebaliknya tidak ada kesembuhan untukmu, untuk ular, untuk setan. Mereka ditakdirkan mendapatkan damai pada akhirnya biyumi demalka Mesiha pada zaman sang Raja Mesias. Jadi yang pertama ini, ketika engkau keturunannya Hawa ini, keturunannya perempuan itu memelihara Taurat, dia akan meremukkan kepala ular. Artinya terus-menerus bisa melakukan perlawanan terhadap setan. Itu digambarkan dengan meremukkan kepala ular.
Tetapi ketika keturunannya meninggalkan hukum Taurat, ketika anak-anak sang perempuan itu masih umum, anak-anak dalam pengertian keturunannya manusia ini meninggalkan hukum Taurat, dia akan meremukkan tumitnya, tumit keturunannya itu. Dan semua pergulatan manusia antara iblis yang meremukkan tumit manusia dan iblis manusia yang bisa meremukkan kepala ular itu dalam kehidupan sehari-hari yang konkret sepanjang abad itu akan menemukan puncaknya. Apa itu? Akan ada kesembuhan bagi mereka, bagi keturunan Hawa, bagi keturunan perempuan. Tetapi tidak ada kesembuhan bagi setan. Artinya memang setan itu memilih jalan itu sebelum penciptaan manusia untuk jatuh. Mereka ditakdirkan mendapat damai, keselamatan pada akhirnya di zaman Sang Mesias. Nah, dengan kita memahami background-nya, bagaimana saudara tua kita, orang Yahudi memahami firman Tuhan, sekalipun juga Yudaisme itu tidak satu tipe ya. Orang Yudaisme di Qumran, kaum Eseni, percaya Mesias itu adalah anak Allah. Tetapi orang Yahudi setelah Yamnia tidak percaya lagi Mesias itu anak Allah dalam pengertian yang ilahi, yang kekal. Tetapi dia percaya ya Mesias itu adalah Mesias politik yang lebih banyak diartikan secara nasionalistik. Dan ini harus dipilah satu demi satu. Tidak bisa metodenya dicomot sana, kalau menguntungkan kita pakai, kalau enggak kita tuduh palsu, enggak bisa begitu loh. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kitab Taurat? Di mana itu nubuat tentang penderitaannya Sang Mesias, ya? Lebih-lebih tentang kematiannya di mana? Seperti kebangkitan pada umumnya, artinya setelah mati ada kebangkitan yang dikatakan pada hari ketiga. Seperti kebangkitan pada umumnya, Taurat juga tidak menjelaskan kebangkitan Sang Mesias. Namun kalau Anda belajar prinsip argumento silentio, bahwa kalau sesuatu itu tidak eksplisit dibicarakan bukan berarti tidak ada gitu loh. Nah, Anda kan bisa lihat ini dalam pemahaman ilmu-ilmu sekuler pun ada seperti itu. Seperti Taurat tidak memuat secara eksplisit kebangkitan orang mati, tetapi mengenai ungkapan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, misalnya Kejadian 25 ayat 8. WJ Asek El Amif. Ya, dikumpulkan kepada kaum keluarnya, kaum leluhurnya, ya. Namun apa yang secara implisit ada dalam Taurat selanjutnya diungkapkan secara lebih eksplisit dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur yang termasuk Ketuvim tadi. Dan seluruh keterangan tersebut mengarah digenapi pada zaman Sang Mesias seperti yang disebutkan dalam Targum Aramaik tadi. Bahwa ungkapan kebangkitan orang mati tidak secara eksplisit tertulis dalam Taurat, itulah yang mengakibatkan orang-orang Saduki yang memahami teks Taurat secara harafiah, maka orang-orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Tapi kalau posisi orang Farisi lain, misalnya, ini kutipan dari Traktat Sanhedrin. Jadi orang Yahudi pada zaman Yesus itu ada yang orang Saduki, ada orang Farisi, dan ada orang-orang Eseni. Sekalipun Eseni tidak pernah secara jelas dikutip di Perjanjian Baru, tetapi itu ada dalam tulisan-tulisan Flavius Josephus misalnya. Kenapa tidak eksplisit ditulis dalam Perjanjian Baru? Ya karena memang dia tidak tinggal di Yerusalem. Dia mengasingkan diri karena tidak mau melihat bait Allah yang lembaganya sudah korup, ya. Ini Traktat Sanhedrin 10, ya. Semua orang Israel memiliki peran di dunia yang akan datang. Sebab ada tertulis, pendudukmu semua orang memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka akan memiliki negeri untuk selama-lamanya. Yesaya 60 ayat 21. Tetapi inilah mereka yang tidak mendapatkan bagian di dunia yang akan datang. Pertama, orang yang menyangkal bahwa Taurat menjanjikan kebangkitan orang mati. Nah, ini ada. Berarti apa? Ada kebangkitan sekalipun di dalam
perumusannya Taurat tidak eksplisit, bukan berarti tidak ada. Ini tafsiran para rabi yang mengatakan, yang pertama yang tidak menerima bagian di dunia yang akan datang, mereka yang menyangkal bahwa Taurat menjanjikan kebangkitan orang mati. Yang kedua yang menyangkal asal-usul surgawi Taurat. Artinya pewahyuan Taurat, dan orang skeptis. Rabi Akiba berkata, juga orang yang membaca buku-buku sesat dan mereka bergumam ragu atas ayat, aku tidak akan menimpakan kepadamu salah satu penyakit yang aku timpakan kepada orang Mesir. Artinya orang yang tidak beriman. Dan lebih parah daripada itu, kata Rabi Saul, siapa yang mengucapkan nama ilahi seperti yang tertulis. Itu yang disebut lason hara. Jadi lidah jahat karena membaca huruf-huruf suci nama Tuhan itu. Ya, dengan Yehova atau dengan Yahweh itu dianggap sebagai mengucapkan nama ilahi secara kurang ajar, karena hanya tertulis tapi tidak boleh diucapkan. Ini tradisi para rabi. Jadi artinya bahwa Taurat tidak bicara eksplisit dengan kebangkitan orang mati, bukan berarti Taurat tidak mengenal kebangkitan orang mati. Lah kalau kebangkitan pada umumnya saja tidak disebutkan eksplisit, kenapa kita harus menuntut dalam kitab Taurat harus disebutkan bangkitnya Mesias gitu. Nah, ini cara membaca kitab suci yang benar, bukan sekedar diutak-atik sesuai dengan zaman kita. Nah, kemudian yang kedua, di mana sebutan Mesias harus menderita di dalam kitab nabi-nabi. Yesaya 53 yang paling terkenal. Dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya, jelas sekali dalam kitab Yesaya 53 yang disebut sebagai mazmur tentang hamba Tuhan yang menderita. Lalu juga ada Talmud Sanhedrin 98b. Lalu di mana dalam kitab Mazmur tentang Mesias yang menderita, Mazmur 22 sampai di situ Yesus berseru, Eli Eli lama sabachthani, jubahnya dibagi-bagikan, itu kan jelas sekali. Berarti untuk nubuat harus menderita ini ada di dalam Taurat secara implisit, ada di dalam Yesaya 53 dalam kitab nabi-nabi, eksplisit dalam Mazmur, eksplisit. Nah, itu yang pertama, menderita. Bangkit di antara orang mati. Ya, seperti kebangkitan pada umumnya juga tidak disebutkan, maka disebut argumento silentio. Lalu bangkit di antara orang mati menurut kitab nabi-nabi. Ia akan melihat benihnya. Usianya akan berlanjut dan melihat terang. Lalu di mana dalam Mazmur tentang bangkit di antara orang mati? Mazmur 16 ayat 10 dan 11. Lalu pada hari ketiga, di mana itu? Dalam budaya Yahudi pada hari ketiga sebagai ungkapan penjelas dari bangkit dari antara orang mati. Itu disebutkan dalam Hosea pasal 6 ayat 2. Nah, kita lanjutkan sekarang. Sebentar ya. Oh, sorry. Ya. Kemudian terkait dengan nubuat Mesias yang menderita dalam Injil pertama atau proto-evangelium Kejadian pasal 3:15 itu, kemudian gereja memahami bahwa itu digenapi oleh Kristus. Dan ini ternyata bukan tafsiran khas Kristen. Dalam Targum sudah ada itu kan. Kemudian siapa identitas dari perempuan yang melahirkan Sang Mesias itu? Tentu firman itu diucapkan kepada Hawa, perempuan pertama, ya, istrinya Adam, kan begitu kan? Tapi ungkapan sang perempuan itu menjadi ungkapan yang kemudian terus dihayati dalam sepanjang kitab suci. Misalnya, ya, dalam bahasa Ibrani kata perawan itu secara eksplisit ditulis dalam Alkitab bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta, yaitu Parthenos. Tapi di dalam bahasa
Ibrani, kata almah itu juga bisa berarti perawan. Kalau menurut Hieronymus, ya, penerjemah Alkitab dalam bahasa Latin, Vulgata itu sebetulnya perempuan yang tersembunyi, perempuan yang bukan misteri, perempuan yang diungkapkan dalam misteri, ya, pertemuan yang tersembunyi gitu ya. Itu menurut Hieronymus. Kemudian Matius mencatat secara eksplisit mengutip dari seorang anak dara akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya akan disebut Emmanuel. Itu Parthenos. Kemudian kata Ibrani dalam Yesaya pasal 7 ayat 4 tadi sudah disampaikan ya, yang itu diartikan sebetulnya seorang gadis atau gadis muda atau gadis yang belum menikah dengan varian ayat-ayatnya yang sangat banyak. Meskipun penekanan kata almah tidak langsung merujuk kepada virginitas, namun akar kata almah sering berarti tersembunyi, tertutup. Misalnya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 2 ayat 15, 2 Raja-Raja 4 ayat 27. Karena itu kata almah juga menyiratkan keperawanan. Ini seperti yang ditafsirkan oleh Hieronymus yang mengartikan perawan sebagai perawan yang tersembunyi tadi. Kemudian ada kata lain yang lebih menekankan virginitas yaitu betula. Itu yang kemudian menjadi bahasa Aramaik betulta, gadis yang tidak memiliki pengalaman berhubungan suami istri. Saudari Musa Miriam adalah seorang almah atau gadis yang mengikuti keranjang papirus untuk membawa saudara laki-lakinya di sungai Nil. Dalam Kejadian 24 dan 43, Ribka sebagai calon istri Yakub juga disebut Ha-alma, yang artinya perawan. Sama seperti ibu yang melahirkan Immanuel juga disebut almah. Terjemahan perempuan muda itu terjemahan pihak Yahudi yang sebetulnya merupakan reaksi terhadap kekristenan karena kelahiran Yesus dari seorang perawan itu telah menggenapi nubuat Yesaya pasal 7 ayat 14. Jadi ketika kita membaca hampir semua terjemahan Yahudi modern, itu selalu diterjemahkan young woman, perempuan muda. Sebetulnya itu konflik di kalangan Yahudi dan Kristen di abad pertengahan. Dan konflik semacam ini sebetulnya sejak abad-abad awal dengan penulisan Talmud yang kadang-kadang itu ada yang menyerang iman Kristen ya, seperti traktat yang dinamakan Toledot Yesu. Silsilah Yesus itu jelas sekali sangat merendahkan iman Kristen. Dan Yesus itu dianggap sebagai putra dari seorang perwira Romawi yang namanya Pantera. Dan kata Pantera itu plesetan dari kata Parthenos sebetulnya. Itu jejak bahwa istilah perawan itu Parthenos itu sangat tidak disukai oleh orang Yahudi karena itu dianggap menguntungkan iman Kristen. Nah, ini perlunya kalau kita mempelajari sejarah. Tidak sekedar mengotak-atik teksnya, ayatnya, tapi kita harus melihat bagaimana sejarah perjumpaan antara Yahudi dan Kristen itu. Ya. Kemudian tentang istilah sang perempuan. Nah, itu disebutkan dalam Mika pasal 5 ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Berarti perempuan ini merujuk kepada Sang Mesias. Ya. Meskipun dalam teks ini sebetulnya kata perempuan tidak muncul, tapi konteksnya itu kan sang perempuan. Ya. Kemudian Mika berkarya pada zaman pemerintahan Yotam, Ahaz, dan Hizkia dari kerajaan Yehuda, hidup sejaman dengan Amos, Hosea, dan mungkin murid Nabi Yesaya. Tafsir Yahudi dan Kristen sepakat bahwa yang dimaksud ad et yulidah yalada, sampai saat perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan adalah perempuan yang akan melahirkan Sang Mesias.
Berdasarkan tafsiran Rabi Yarsi dan Rabi Kimsi, Mesias akan datang antara kekuatan kerajaan Aram dan Roma yang wilayahnya meluas ke seluruh dunia. Nah, ini disebutkan dalam Lukas pasal 2, paralelnya. Dan maksud dari saudara-saudaranya itu adalah saudara-saudara Sang Mesias yang lahir dari suku Yehuda, sisa dari saudara-saudaranya. Tulis Rabi Kimsi. Maksudnya saudara-saudara Yehuda dan Benyamin yang tinggal di Tanah Suci ketika 10 saudaranya ditawan ke Babel, dan ini berkaitan dengan Sang Raja Mesias. Nah, karena itu mari kita lihat bagaimana penggenapan yang luar biasa dari protoevangelion ini dalam Perjanjian Baru. Ketika Rasul Paulus berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari Gunaikos, seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Dalam sebuah konsultasi antara gereja Lutheran dan gereja Katolik, saya punya bukunya itu kira-kira tahun 80-an itu, konsultasi teologis itu, mereka mencoba untuk menguraikan beberapa keberatan pandangan teolog modern bahwa kata perempuan di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 itu dipertentangkan dengan virginitas Maria di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Nah, kira-kira seperti ini. Ada teolog yang mengartikan seperti ini. Mana ada di dalam Perjanjian Baru bukti bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan kecuali yang ditulis di dalam Injil Matius dan Injil Lukas? Tidak ada. Buktinya apa? Surat Paulus yang ditulis sebelum keempat Injil itu hanya mengatakan seorang perempuan. Berarti perempuan itu kan tidak harus perawan. Berarti artinya Yesus tidak harus dilahirkan oleh seorang perawan. Nah itu. Maka dalam konsultasi teologis itu kemudian dibahas apakah perempuan Gunaikos di dalam Galatia 4 ayat 4 itu sebagai antitesis atau diperlawankan dengan virginitas Maria, sang Parthenos itu. Jadi Gunaikos versus Parthenos, perawan versus perempuan. Itu bukan merupakan bukti Yesus tidak dilahirkan oleh seorang perawan, atau kata perempuan itu punya makna lain yang ditekankan oleh Paulus. Lah itu. Nah, kemudian kedua gereja itu menyepakati, dan saya kira demikian juga tafsiran gereja Ortodok. Saya ngomong begini karena kebanyakan audien kita kan dari gereja Barat. Lalu kemudian ditunjukkan bahwa kata Gunaikos di situ sebetulnya tidak diperlawankan dengan keperawanan Maria. Kalau keperawanan Maria itu kan teksnya di Injil Matius pasal 1 ayat 23 penggenapan dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Sementara kalau Gunaikos itu paralelnya justru dengan kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi tentang keturunan seorang perempuan tadi. Ya, dari kata ha-isyah. Kata sandang itu ha itu the, isyah itu artinya ya woman, ya. Itu diterjemahkan dengan tes Gunaikos. Jadi keturunan sang Gunaikos itu. Dan kemudian Paulus menyebut dalam Galatia 4 ayat 4 yang lahir dari seorang Gunaikos. Berarti Gunaikos yang dimaksudkan Paulus itu penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi itu konteksnya. Dan takluk kepada hukum Taurat. Itu justru sejajar dengan Targum. Dan akan terjadi pada saat keturunannya memelihara hukum Taurat, mereka akan meremukkan kepalamu. Tetapi ketika keturunannya meninggalkan hukum Taurat, mereka akan meremukkan tumitnya. Nah, ini pas ini. Berarti dari seorang Gunaikos, penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi, disertai dengan taat kepada hukum Taurat. Itu bacaannya dalam Targum. Jadi indah sekali kalau kita memahami teks-teks itu dengan sangat kaya ya. Kemudian kemenangan paripurna melawan ular itu akan terjadi pada zaman Mesias. Kapan itu terjadi? Mari kita baca di Yohanes pasal
19 ayat itu, ayat berapa itu? Mestinya ayat 25 kalau nggak salah itu. Coba saya tes salah tulis mungkin saya. Yohanes pasal 19 ya ayat bentar. Ya benar ayat 25. Ya, itu salah tulis saya, ayat 25 mestinya. Makanya kok 20 ya. Ini matanya sudah mulai kabur. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ibunya itu adalah Bunda Maria. Maria istri Kleopas, saudara ibunya. Sekarang pertanyaan, masa satu keluarga dua-duanya bernama Maria? Itu sebetulnya yang bersaudara itu Kleopasnya. Kleopasnya bersaudara dengan siapa? Kleopas itu bersaudara dengan Yusuf, suaminya Bunda Maria. Kemudian Yusuf mengawini Bunda Maria, Kleopas adiknya mengawini seorang yang juga bernama Maria. Makanya disebut Maria istri Kleopas. Dan menurut Hieronymus, Bapak gereja yang menerjemahkan Alkitab di Bethlehem itu, ya, berdasarkan informasi yang dia kumpulkan dari Bethlehem dan sekitarnya, dan juga bapak-bapak gereja sebelum dia mengatakan bahwa Maria istri Kleopas itulah yang melahirkan Yakobus yang disebut saudara Tuhan. Maka Yakobus dan Yoses itu adalah anaknya Kleopas dengan istrinya yang bernama Maria, maka disebut Maria ibu Yakobus dan Yoses. Sementara Bunda Maria memperanakkan Yesus. Lalu kita lihat lagi. Ketika Yesus melihat ibunya, di sini digunakan kata ibunya itu kata netral, yaitu mater. Mater itu yang menjadi bahasa Latin mater. Mater itu ibu. Ibu secara fisik. Dan murid yang dikasihinya, maksudnya Yohanes di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, kepada meternya. Meter, ya mater, ibu secara fisik. Ibu, inilah anakmu. Lah kata yang diterjemahkan dengan ibu dalam ucapan Yesus itu, gunai, inilah anakmu. Ya. Gunai, inilah anakmu. Jadi Kristus itu seolah-olah mau mengatakan kepada ibunya, dalam batas-batas yang bisa ditanggung oleh manusia yang wajar, ketika sang putra yang secara fisik itu memang adalah putranya, sehingga Lukas pasal 1 ayat 42 dikatakan, terpujilah engkau di antara semua perempuan dan terpujilah buah rahimmu. Berarti Yesus itu buah rahimnya Bunda Maria secara fisik. Lalu Bunda Maria bisa digambarkan hadir di bawah salib itu. Dan ini juga dinubuatkan di dalam Lukas ketika Yesus masih bayi. Sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ya, itu untuk Bunda Maria. Dan saat inilah saat-saat di mana seorang ibu melihat anaknya digantung di atas kayu salib, memenuhi nubuat sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Tetapi Yesus mengatasi daripada hubungan fisik dengan ibunya, artinya relasi biologis dengan ibunya sebagai putra Maryam, dia mengingatkan pada nubuat kitab Kejadian pasal 3:15. Gunai, inilah saatnya seorang putra dari perempuan ini sedang mengalahkan setan. Dengan tumitku harus remuk, tetapi kepala setan akan segera binasa. Itulah saat-saat penggenapan itu. Dan saya meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu memang mengarah pada penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Ibu, gunai, inilah anakmu. Ingat dengan kata sang perempuan. Hugunaikos, yang itu adalah sang Maria, sang Hawa yang baru,
Ya, dan ini juga cocok dengan apa yang tertulis dalam tafsiran para rabi. Dan seperti dikatakan Rabi Tanhuma tadi, Hawa memiliki rasa hormat untuk benih yang datang dari tempat lain. Nah, tempat lain itu rahim lain yang bukan rahimnya, tetapi itu adalah keturunannya, yaitu Maria. Melalui Hawa, dosa ini masuk ke dunia. Melalui ketidaktaatan Hawa. Tetapi melalui ketaatan Maria, penebusan itu terjadi melalui Kristus putranya. Nah, Adam yang pertama, yaitu Adam yang jatuh itu adalah bapa kebinasaan. Tetapi Adam yang terakhir, yaitu Sang Mesias, adalah bapa yang kekal. Dan itulah maksudnya nubuat Nabi Yesaya, namanya akan disebut penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua ini saling terkait satu sama lain. Dan kemudian ayat 26, kemudian katanya kepada muridnya, kata Yesus kepada muridnya, yaitu Yohanes si penulis Injil. Inilah metermu, meter so. Inilah metermu. Jadi artinya, sekalipun Yesus sedang menggenapi nubuat ilahi itu melalui Musa itu, tetapi Maria dengan segala keterbatasan manusiawinya selalu diingat oleh Yesus. Dan dia mengatakan, inilah ibumu. Ibu secara fisik dalam pengertian manusia biasa yang memiliki segala macam kelemahan. Makanya inilah ibumu. Ketika bicara tentang penggenapan itu, dia mengatakan gunai perempuan itu. Tapi ketika bicara tentang kelemahan manusiawi Bunda Maria, inilah meter kamu. Dan sejak saat itu, Maria tinggal di rumah Yohanes, muridnya ini. Tidak bersama dengan Yakobus atau saudara-saudara Tuhan yang disebutkan dalam Perjanjian Baru. Dan ini lepas daripada Katolik atau bukan Katolik, ini memang dari sejak kuno memang seperti ini. Jadi gambaran bahwa Maria punya anak-anak lain kecuali Yesus itu baru muncul di abad keempat. Dari tulisan Helvidius yang kemudian diluruskan oleh bapak-bapak gereja. Karena apa? Di Yerusalem itu sistem Bethlehem, sekitar itu sistem kekerabatan masih kuat sekali. Sistem ya kayak marga itu orang Batak. Jadi hal seperti ini bukan soal Katolik atau non-Katolik. Ini adalah bagaimana gereja-gereja kuno melalui bapak-bapak gereja memahami teks ini. Dengan memahami teks kitab Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa sekaligus dan langsung disusul dengan penebusan melalui sang keturunan perempuan tadi, itu memang luar biasa. Nah, sang Raja Mesias tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian tentang Mazmur 22 yang berkaitan dengan penyalipan. Jadi bahkan teks penyalipan itu sendiri sebetulnya sudah disebutkan di dalam kitab Mazmur. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tanganku dan kakiku. Ini saya kira bukan satu kebetulan, menusuk tanganku dan kakiku. Nah, selama ini, saudara-saudara, kalau Anda membaca di terbitan kritis dari kitab Mazmur, dan Kristen itu kan sangat sangat bebas dalam mengeksegese kitab sucinya kan. Jadi di situ memang dalam varian teks itu ada teks masoretik mayoritas. Masoretik itu teks asli Perjanjian Lama yang diterjemahkan, disalin oleh para masora, para ahli Taurat Yahudi. Awalnya itu kira-kira jauh setelah zaman Yesus, permulaan abad ke-5 dan seterusnya. Tapi naskahnya yang sampai kepada kita itu di abad 10. Dan kalau Bapak Ibu datang ke Israel, kita bisa melihat naskah yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi, yang ternyata lebih kuno dari naskah yang abad 10 tadi. Dan dua-duanya ada di Museum Israel. Naskah Aleppo yang berasal dari abad ke-10, dan naskah Qumran yang berasal dari abad kedua, abad pertama sebelum Masehi.
Nah, di dalam naskah Masoretik itu dikatakan kari yadai wiriglai. Kari itu keari, seperti singa. Seperti singa, mereka menusuk, seperti singa tanganku dan kakiku. Jadi kari itu seperti singa. Tetapi menarik, di dalam teks-teks sebelumnya itu, kata singa selalu disebut aryah, dalam bentuk yang lebih baku. Sementara kata ari itu singkatan dari kata arya. Kenapa hanya di ayat ini? Kalau memang itu bacaannya adalah singa, kenapa hanya di ayat ini? Maka biasanya terjemahan orang-orang Yahudi selalu menerjemahkan dengan sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, seperti singa tanganku dan kakiku. Nah, karena itu janggal, tanganku dan kakiku kok seperti singa. Biasanya di dalam sejumlah tafsiran Yahudi diberi tanda kutip, ya, mereka menepuk aku seperti singa tanganku dan kakiku. Jadi, seperti itu dalam banyak terjemahan Yahudi. Tetapi saat itu pun orang Kristen dituduh oleh beberapa orang Yahudi yang mengatakan bahwa orang Kristen telah memalsukan Taurat, memalsukan Mazmur karena mereka bikin sendiri Mazmur salib yang menunjuk kepada mereka menusuk tanganku dan kakiku. Pada penemuan berikut setelah tahun 1947 di Nahal Hefer, ternyata ditemukan potongan Mazmur pasal 22. Dan di situ bunyinya bukan kari, tapi karu. Huruf Vav ini menunjuk jamak dari orang ketiga. Karu. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Dan itu adalah penyaliban Kristus. Maka dulunya orang yang dituduh sebagai mengarang-arang Mazmur sendiri, ternyata penemuan laut mati yang usianya lebih tua dari naskah Masoretik, yaitu 1000 tahun lebih tua dari naskah Masoretik, ternyata membenarkan bacaan Kristen. Dan itu sesungguhnya juga bacaan Yahudi, karena dari banyaknya naskah Masoretik yang mayoritas itu ada 2 naskah Masoretik yang menyebut itu adalah karu, yang artinya memang menusuk tanganku dan kakiku. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana dengan bangkit pada hari ketiga dalam Targum? Nabi Hosea mencatat, ia akan menghidupkan kita sesudah berlalunya 2 hari. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Dalam Targum Yonatan, ungkapan mi yumayim, ya, yumayim, setelah berlalunya 2 hari dimaknai dengan yumei nahmata, hari-hari penghiburan yang akan datang, dan bayom hasrisi, pada hari ketiga diterjemahkan dengan yom ehayut mitaya dalam bahasa Arab, yang artinya hari kebangkitan orang mati. Maka kita mendapatkan teks yang begini terjemahannya. Ia akan memberikan kepada kita hidup pada hari penghiburan yang akan datang, dan pada hari kebangkitan orang mati ia akan membangkitkan kita sehingga kita akan hidup di hadapannya. Jadi teks ini juga berkaitan dengan ungkapan bangkit pada hari ketiga yang diterapkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini menarik, banyak hal yang mungkin bisa kita pelajari secara lebih dinamis daripada teks-teks yang berbagai macam, ya. Jadi ungkapan bangkit pada hari ketiga yang diterapkan bagi Yesus bukan sebuah ungkapan ciptaan Kristen, melainkan sebuah ekspresi teologis yang sangat kuno yang berakar pada kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Malahan seperti yang jelas dalam Hosea pasal 6 ayat 2, Targum Yonatan yang telah dikutip, dan dalam sejumlah tulisan rabi, ungkapan bangkit pada hari ketiga memiliki makna mesianis. Karena itu bertitik tolak dari makna mesianis tersebut, Yesus menegaskan pada dia akan bangkit, bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Begitu juga Paulus berkata, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah,
Seperti itu kita membaca teks-teks kuno, termasuk khususnya Alkitab, untuk kita mendapatkan pemahaman yang benar, tapi juga secara kontekstual bisa kita jelaskan kepada masyarakat modern. Tuhan memberkati kita, Shalom.